Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya terus-menerus serius menghayati, mempedomani, menganalisis, mengamalkan nilai Pancasila sembari terus-menerus berusaha menginovasi, mengaktualisasi nilai-nilainya niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya upaya kami melihat demokrasi mati tumbuh hikmatokrasi. Pada bagian ke-6 Sabdana yang ke-17.004 ini adalah upaya kami untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila dalam bentuk inovasi. Namun tentu saja berdasarkan pada sejarah peradaban politik Nusantara hingga bernama Republik Indonesia dan bahkan paripurna menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sekadar mengingatkan bahwa 17 Agustus 1945 proklamasi adalah berdirinya Republik Indonesia. Berproses terus-menerus sampai dengan lewat mosi integral Muhammad Natsir dikenalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini dan mudah-mudahan sampai kiamat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kemarin kami katakan juga bahwa upaya mengkritisi demokrasi itu bukan mencela atau menista dari Plato dan para pemikir, sarjana, guru-guru besar yang membela demokrasi. Sekaligus tidak juga mencela pendapatnya para ulama, para kiai, ustadz, dan yang lainnya yang membela demokrasi. Terlebih, kami pun tidak memiliki niatan untuk meremehkan pendapat para capres-cawapres yang sekarang lagi berkontestasi, ya. Jadi berkompetisi, bahkan berdebatisasi. Ini yang kami sangat tidak sepakat, ya. Bukan milik Indonesia debat itu, dan bukan milik orang-orang yang beragama, beriman, berkepercayaan, karena saling menjatuhkan. Tapi kalau dialog itu adalah sangat betul-betul terpuji. Dialog itu menyampaikan visi dan misi kenegaraan, kemudian dijadikan rencana strategis, rencana, hingga program. Baik, Sabdana yang ke-17.004. Ini kembali lagi pada demokrasi mati tumbuh hikmatokrasi bagian ke-6. Kematian di bumi Nusantara oleh tokoh-tokoh Indonesia. Tokoh-tokoh yang tidak bersahwat pada kuasa takhta. Kuasa takhta tak dipikirkan dengan koalisi persidangan. Tak ada koalisi pembenaran pendapat mayoritas peserta. Sidang hingga penetapan dasar negara berhikmat bijaksana. Hikmat kebijaksanaan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh sungguh nyata.
Semua tokoh-tokoh menggunakan akal nurani untuk bernegara. Kampung Selaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 3 Mei tahun 2023. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kami katakan demokrasi mati, bukan kami yang mematikan, tetapi ini adalah data yang kami peroleh dari dokumentasi yang beredar sampai ke tangan kita, antara lain yang ada di belakang kami ini. Jadi ada naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 dan karya-karya lain termasuk karya Jenderal A.H. Nasution, ya, dan banyak lagi. Kami tidak sebut satu persatu karena ini bukan kuliah umum, tapi dialog dari hati ke hati yang kami sampaikan secara kematian di bumi Nusantara oleh tokoh Indonesia benar-benar tidak menganut demokrasi. Jadi pola persidangan, model persidangan yang ada itu bukan debat tapi dialog. Karena kalau debat itu saling menjatuhkan, saling meruntuhkan, bahkan tak jarang saling menista. Saling menista pun masih diimbuhi, ditambahi dengan gerakan-gerakan yang kadang-kadang seperti anak-anak. Jadi sidang BPUPK itu benar-benar adalah sidangnya orang-orang yang memiliki talenta dari Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus adalah sidang-sidang orang dewasa. Sidang-sidang tokoh-tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat memadai dan dasar keimanannya sangat mumpuni. Karena itulah, maka yang menonjol adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Bukan didasarkan pada suara mayoritas untuk menggencet minoritas. Inilah suasana batin yang bisa kita tangkap dari persidangan BPUPK sampai dengan BPKI. Tokoh-tokoh yang tidak bersahwat pada kuasa tahta. Jadi jika memang harus bersahwat pada kuasa tahta, maka pada saat persidangan itu pasti ada koalisi-koalisi. Karena apa? Yang jelas ketika nanti cita-cita Indonesia merdeka sesuai dengan cita-cita para pahlawan pra kemerdekaan hingga Sumpah Pemuda sampai dengan dibentuknya BPUPK oleh pemerintahan Jepang, ya, termasuk di dalamnya adalah PPKI. Ini semangatnya bukan semangat koalisi. Meskipun di dalam BPUPK, sidang BPUPK itu ada sejumlah tokoh-tokoh partai. Tidak ada koalisi di situ. Jadi roh koalisi tidak pernah kita temukan di dalam peradaban politik Nusantara awal Indonesia. Kuasa tahta tak dipikirkan dengan koalisi persidangannya. Itu jelas sekali. Tidak ada kelompok-kelompok tertentu. Meski Bung Karno beserta 8 anggotanya, Bung Karno beserta 9, ya, termasuk Bung Karno sendiri, 9 anggotanya. Tetapi
pengerucutan menjadi panitia 8 atau panitia 9 itu bukan untuk mengkooptasi suara mayoritas menjadi minoritas, tidak demikian. Tetapi sungguh BPUPK itu ada perasaan legowo, ada perasaan ikhlas, ada perasaan tulus, membenarkan karena tidak dibubarkan, ya, membenarkan sampai dengan konsep tentang dasar negara itu betul-betul ada di tangan 8-9 orang. Ini bukan dominasi minoritas, tetapi ini adalah hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Tak ada koalisi pembenaran pendapat mayoritas peserta. Ini sangat jelas sekali. Jadi di nomor-nomor yang lalu, karena kami sudah masuk nomor 600 lebih begitu ya. Ketika kita berbicara tentang persidangan penetapan dasar negara didasarkan pada hikmat yang bijaksana, maka ini bukan isapan jempol, ya, bukan lagi mengigo. Memang benar, sungguh-sungguh benar bahwasanya tokoh-tokoh Indonesia ketika itu tidak menggunakan, tidak berprinsip, tidak berpedoman pada demokrasi. Ada yang tetap mengatakan bahwa meskipun itu tidak disebut demokrasi, ya itulah demokrasi. Bukan. Sekali lagi, bukan demokrasi. Demokrasi itu tidak memiliki ruh musyawarah, tidak memiliki ruh mufakat, tetapi yang dimiliki oleh demokrasi itu adalah perdebatan, bukan musyawarah. Perdebatan itu pasti berangkat dari rumah, berangkat dari kantor, berangkat dari hatinya, berangkat dari pikir otaknya. Bagaimana upaya untuk mengalahkan calon lawan debat. Bahkan menyuguhkan pertanyaan yang diksinya itu tidak diketahui tidak saja oleh lawan debatnya, tetapi diksinya, ungkapannya, pertanyaannya tidak diketahui oleh seluruh orang. Karena apa? Karena ketika menggunakan idiom tertentu, singkatan tertentu, itu mestinya kepanjangannya lebih dulu. Baru ada singkatan. Jadi MUI begitu ya, tidak bisa. Apa kerja MUI? Tidak bisa begitu. Tetapi apakah program kerja atau kerja dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI? Nah, diksi yang semacam ini bukan sekedar mengada-ada kalau ini kita anggap inilah miliknya perdebatan. Beda dengan ketika musyawarah. Musyawarah itu dilakukan oleh para pendahulu. Kalau Islam para nabi dan rasul, demikian juga di Kristiani juga kita mengenal, atau Nasrani kita mengenal nabi atau rasul. Ya. Kemudian ada dewa dan seterusnya di agama-agama Hindu. Kemudian ada maha guru di agama Buddha dan seterusnya. Semuanya itu musyawarah. Terbukti bahwa hikmat itu dijunjung tinggi di Nusantara mulai dari zaman kerajaan, kesultanan, hingga mendirikan Indonesia. Awal akan ada yang namanya Republik Indonesia. Jadi musyawarah benar-benar dikedepankan. Dan musyawarah itu diajarkan di dalam Al-Quran. Fasafirhum fil amri fa'idha azamta fatawakkal Allah.
Jadi manusia yang memiliki urusan, memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan, itu dimusyawarahkan. Kepentingan, kebutuhannya, keperluannya dimusyawarahkan. Dan setelah dimusyawarahkan maka diputuskan. Mufakat namanya. Dan mufakat itu bisa jadi ada orang yang mengalah, ya. Bisa jadi ada orang yang bukan menjadi pemenang, tetapi memang diakui keunggulan argumentasi. Pengakuan keunggulan argumentasi dari orang tertentu atau sekelompok orang itu tidak berarti tidak mengakui argumentasi orang yang lain. Jadi semua dalam satu kesepakatan, ya, ketika musyawarah benar-benar sudah dilaksanakan. Jadi sungguh indah sekali ketika kita berbicara tentang hikmat. Pada saat kita berbicara tentang hikmat, maka pada saat itulah tidak ada yang namanya koalisi. Hikmat kebijaksanaan yang memimpin tokoh-tokoh sungguh nyata. Jadi tokoh-tokoh itu dipimpin oleh hikmat. Hikmat yang seperti apa? Yang memimpin. Hikmat dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Semua tokoh menggunakan akal nurani untuk bernegara. Jadi tidak ada akal otak semata-mata yang sekedar penginderaan atau otak indriawi, tetapi melihat mendengar dengan kolbu, dengan hatinya, kemudian disampaikan ke otak, dipikirkan dengan hati matang-matang, al-aql fit qalbi. Kalau di dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, akal itu letaknya di dalam kolbu, bukan di otak. Otak itu bagaikan penglihatan dan pendengaran kita. Jadi fungsinya itu adalah penyampai. Jadi bukan penentu. Karena itulah panglimanya manusia itu adalah kolbunya, hati nurani. Sangat bijaksana. Sesepuh Nusantara mengatakan kalau berpikir serius itu tidak berpikir istilahnya, bukan mikir, ning menggalih. Jadi menggalih itu bisa kita terjemahkan antara lain dengan akal budi. Tapi lebih tepatnya adalah akal hikmat. Karena yang bisa menangkap hikmat itu hanya kolbu, hanya hati, bukan otak. Kalau otak itu bisa menangkap ayat-ayat melalui mata dan telinga, ayat-ayat yang tampak nyata. Tapi pesan-pesan kewahyuan yang dimiliki oleh orang-orang suci, apakah dari agama Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, ya, Katolik, Pentakosta, Protestan, kemudian ada Hari Krishna, aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau penghayat, semuanya memiliki hikmat. Karena hikmat itu dicontohkan oleh Allah melalui para nabinya dan orang-orang yang terpilih karena mengikuti jalan-jalan para nabi dan rasul. Karena itulah kita tidak perlu takut kalau demokrasi mati. Karena demokrasi pernah benar-benar mati saat Indonesia menjelang berdiri, saat Indonesia menjelang proklamasi. Semoga bangsa Indonesia ke depan semakin baik, semakin diridhai Allah, Tuhan yang Maha Esa, sehingga peri kemanusiaan dan peri keadilan benar-benar kokoh, sehingga tidak ada
penjajah, baik menjajah diri sendiri, menjajah keluarga, menjajah tetangga, menjajah desa, kelurahan, menjajah bangsa dan negara. Semuanya seekor proyek, semua merasa satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Terima kasih atas segala perhatian, kritik dan saran membangun tentu saja kami nantikan. Kunjungan Anda sangat kami hargai. Terima kasih. Semoga kesehatan, rezeki, dan keselamatan senantiasa ada bangsa Indonesia, ada bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.